Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 PPKN. Di sini kami ingin menampilkan video mengenai materi bab 3, yaitu tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama aku Naomi. Kira-kira tujuan aku buat video ini untuk apa ya? Hai, ngapain nih? Iya nih, aku lihat-lihat kamu lagi bikin video vlog gitu. Memang, jadi tujuan aku dan teman-teman aku membuat video ini adalah untuk membahas materi bab 3. Bab 3 mengenai materi kesadaran warga negara dalam menghadapi pengingkaran kewajiban dan pelanggaran HAM. Kira-kira kalian tahu nggak nih isi dan contoh-contohnya itu apa aja? Kira-kira apa sih Num isi dan contohnya? Iya, Nam jadi penasaran deh. Stay tune! Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hak adalah sesuatu yang pantas kita terima, dan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Pelanggaran hak berarti seseorang tidak mendapatkan haknya sebagaimana semestinya. Contohnya, maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Nah, teman-teman, kita tidak boleh melakukan bullying ya, karena dapat merugikan orang lain. Stop bullying. Sebarkan kebaikan, bukan luka. Selain pelanggaran hak, ada juga pengingkaran kewajiban. Contohnya, lampu merah. Terus saya kali ya. Ayolah. Nah, yang pertama itu menerobos lampu lalu lintas. Kita sebagai pelajar tidak boleh teman-teman menerobos lampu lalu lintas karena itu termasuk pelanggaran hak, di mana tindakan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Tindakan itu juga merupakan pengingkaran kewajiban, karena setiap warga negara wajib mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. jadi udah sore deh, kita mending pulang aja yuk. Tapi belum selesai. Itu ini udah sore, kan maksain sampai malam kan? Masih berantakan. Tapi udah sore kan nggak capek di sini. Aku jujur udah Iya capek banget sih. sih. Masih berantakan kayak gini. Iya udah nggak sih, nggak apa-apa, biarin aja. Udah capek juga nggak sih? Kalian nggak capek datang kerjaan kayak gini? Mana kan ya, pulang aja. Pulang aja yuk, yuk pulang aja. Berantakan kayak gini, tinggalin aja di kelas. Di kelas. Iya udah biarin aja, nanti juga bersihin kok, dia yang bersihin juga. Iya. Yaudah, yuk pulang. Aja ya. Baiklah pulang. Yuk, capek banget. Aku Kita capek udah banget. ngomong. Ini biarin aja lah ya. Udah biarin lah berantakan. Sampahnya. Iya. Ini juga ini. Yang kedua itu mengabaikan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan kelas. Hal ini juga dapat melanggar kewajiban sebagai siswa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap tertib dan layak digunakan bersama. Yang ketiga yaitu merokok di lingkungan sekolah. Tindakan ini juga menunjukkan pengingkaran kewajiban sebagai siswa untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan lingkungan sekolah yang sehat. Yang keempat yaitu tidur ketika tidak ada guru. Perilaku ini juga dapat mengganggu ketertiban kelas dan menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap tugas sebagai pelajar. Yang kelima yaitu memakai pakaian sekolah tidak rapi. Siswa berkewajiban mematuhi tata tertib sekolah, termasuk berpakaian dengan rapi dan sesuai aturan. Jika pakaian tidak rapi, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin. Siapa yang ngerjain tugas hari ini? Coba angkat tangan. Ada soal. Mau jadi apa sih kalian? Nggak pernah ngerjain PR. Kalian tuh melanggar hak dan pengingkaran kewajiban, tau gak? Keenam, tidak mengerjakan tugas. Ketika tugas tidak dikerjakan, siswa mengabaikan tanggung jawabnya dan dapat menghambat hasil belajar serta ketertiban dalam kegiatan pembelajaran.
Citan ini bagus gak sih di aku? Bagus kok, serius, bagus sumpah. Lipis kamu juga bagus banget deh, Mam. Sumpah, seru deh bisa make up di sekolah kayak gitu. Iya, bener. Yang ketujuh yaitu make up ketika di sekolah. Tindakan ini menunjukkan kurangnya disiplin, dapat mengganggu fokus belajar, dan tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan lingkungan pendidikan. Lo bayar pajak nggak sih? Enggak lah, Emang apa? nggak penting, mahal. Lah kan itu wajib. Udah buat yang lain aja. Lah kan itu udah peraturan. Udah nggak penting. Udah rokok ya? Ya om Rut. Yang terakhir yaitu tidak membayar pajak. Ketika seseorang tidak membayar pajak, ia mengabaikan tanggung jawabnya terhadap negara dan merugikan hak masyarakat lain untuk mendapatkan fasilitas umum yang baik seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Lalu gimana sih sikap warga negara yang baik dalam menghadapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Sadar dan paham aturan warga negara harus tahu mana yang termasuk hak dan kewajiban. Pengetahuan membuat kita lebih peka saat terjadi pelanggaran. Berani bersikap dan melapor saat terjadi bullying, pencemaran lingkungan, atau tidak ada yang lainnya. Warga negara juga perlu melaporkan dan bersikap kepada pihak yang berwenang seperti RT RW, guru, atau aparat hukum lainnya. Nah, yang ketiga itu menjalankan kewajiban tanpa harus dipaksa. Kesadaran yang paling penting adalah inisiatif. Contohnya seperti membawa sampah pada tempatnya, tidak membuli, tidak melanggar lalu lintas, membayar pajak, dan menghargai hak orang lain. Nah, teman-teman, jadi kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban merupakan salah satu terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis. Maka dari itu, mari kita jaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.